Perubahan fungsional tubuh pada lansia dan konsep pemeliharaan kesehatan serta gaya hidup pada manula. Mata kuliah Gerontologi. Oke, masuk pada pengertian perubahan fungsional tubuh pada lansia. Yang pertama, lansia adalah sebutan untuk orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan tahap akhir kehidupan manusia yang ditandai dengan proses penuaan. Perubahan yang terjadi secara bertahap pada tubuh seiring bertambahnya usia yang mempengaruhi berbagai sistem tubuh. Perubahan ini dapat mempengaruhi kualitas tubuh lansia baik secara fisik maupun psikologis. Masuk pada sistem yang pertama adalah sistem muskuloskeletal. Nah, sistem muskuloskeletal itu sistem tubuh yang terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, tendon, tulang rawan, dan jaring ikat. Sistem ini memungkinkan tubuh bergerak dan beraktivitas. Nah, yang terjadi dalam penurunan fungsi tubuh itu, yang pertama penurunan massa otot atau sarkopenia. Akibatnya, lansia lebih mudah merasa lelah dan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik. Kemudian ada penurunan kepadatan tulang dapat menyebabkan osteoporosis. Kemudian penurunan fleksibilitas dan keseimbangan yang dapat menyebabkan risiko jatuh. Lalu kekakuan sendi karena kurangnya cairan sendi atau osteoartritis. Lalu postur tubuh yang membungkuk karena penurunan massa tulang dan perubahan struktur tulang belakang. Lanjut ke sistem yang kedua, yaitu sistem kardiovaskular, yaitu sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Penurunan kemampuan jantung untuk memompa darah dapat memperlambat aliran darah. Kemudian terjadinya penurunan elastisitas pembuluh darah yang dapat menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Lalu ada berkurangnya aliran darah ke organ, jaringan, dan otak. Kemudian penurunan efisiensi katup jantung yang menebal. Lalu yang terakhir, penurunan kemampuan regulasi tekanan darah. Contohnya seperti saat sedang duduk, kemudian tiba-tiba berdiri, itu dapat menyebabkan pusing dan resiko untuk jatuh. Lanjut ke sistem yang ketiga, yaitu sistem saraf. Yang pertama ada penurunan kecepatan reaksi dan koordinasi, penurunan kemampuan otak untuk merespon rangsangan dengan cepat. Yang kedua, ada penurunan kognitif seperti kemampuan ingatan dapat menjadi demensia, pikun, atau Alzheimer. Lalu ada berkurangnya sensitivitas indera, ada penurunan jumlah dan fungsi neuron, dan penurunan neurotransmitter yang termasuk di dalamnya ada dopamin, serotonin, dan asetilkolin. Yang keempat yaitu sistem pernafasan. Ada penurunan kapasitas paru-paru yang dapat mengurangi jumlah udara yang bisa dihirup dan dipompa oleh paru-paru. Kemudian ada penurunan efisiensi pernafasan. Otot pernafasan yang lebih lemah mengurangi efektivitas proses pernafasan. Kemudian ada sistem endokrin dan imun. Penurunan produksi hormon berkurang, seperti hormon yang pertumbuhan dan estrogen yang mempengaruhi berbagai fungsi tubuh. Jadi semakin lanjut usia maka hormon itu semakin lambat untuk berproduksi. Lalu ada juga penurunan fungsi imunitas. Menurunnya kekebalan tubuh meningkatkan kerentanannya terhadap penyakit dan infeksi. Lanjut yang terakhir ada sistem kulit. Penurunan elastisitas kulit. Kulit menjadi lebih tipis dan rapuh, menyebabkan iritasi dan melambatnya penyembuhan luka. Kemudian ada perubahan pigmentasi, yaitu produksi melanin yang tidak merata yang dapat menyebabkan bintik-bintik. Kemudian penurunan produksi kolagen dan elastin yang dapat menyebabkan keriput, garis halus, dan kendur. Yang terakhir, penurunan produksi keringat. Kemampuan tubuh untuk mengatur suhu tubuh berkurang. Konsep pemeliharaan kesehatan serta gaya hidup pada manula. Menjaga kualitas hidup melalui pola hidup sehat, pencegahan penyakit, dan terapi medis yang tepat dapat menjaga dan memelihara kesehatan lansia tentunya. Jadi di sini ada beberapa konsep kesehatan lansia. Yang pertama ada aktivitas fisik yang teratur, yang kedua ada pola makan sehat, yang ketiga ada pemeriksaan kesehatan berkala, yang keempat ada menjaga kesehatan mental,
Yang kelima ada mengelola stres. Yang keenam ada tidur dan hidrasi yang cukup. Dan yang terakhir ada tidak merokok dan menghindari alkohol. Kita sampai pada kesimpulan. Jadi, perubahan fungsional tubuh pada lansia adalah proses alami yang melibatkan penurunan fungsi fisik tubuh. Namun, dengan perhatian yang tepat, lansia dapat tetap mempertahankan kualitas hidup mereka. Pemeliharaan kesehatan dan gaya hidup sehat sangat penting dalam menjaga kualitas hidup lansia, termasuk melalui aktivitas fisik, pola makan sehat, dan pemeriksaan medis rutin. Ini adalah referensi dari buku dan jurnal yang saya dapatkan dalam proses pembuatan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.